Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Ini di Marco, kalau dilihat dari sisi statistik memang seakan-akan big game players ya. Tapi kalau kita nonton pertandingannya, sejujurnya di Marco nggak terlihat sih. Jarang banget terlibat dalam permainan. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Corewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Minggu ya. Luar biasa, kita menang back to back melawan klub dari ibu kota. Setelah minggu yang lalu kita membantai Lazio 3-1. Tadi malam kita melanjutkan tren kemenangan. Kita menundukkan tuan rumah AS Roma 0-2. Kalau menurut data Opta teman-teman, ternyata kita menang lawan Roma dan Lazio dalam rentang waktu di bawah 7 hari. Itu terakhir kali di tahun 2011. Saat itu kita sedang perjalanan menuju treble winners. Cuma bedanya situasinya terbalik. Pertama kita menang dulu lawan Roma di Coppa Italia. Setelah itu selang beberapa hari kemudian kita menundukkan Lazio di Liga Italia. Apakah ini merupakan pertanda teman-teman bahwa musim ini kita juga akan banjir gelar? Kemenangan atas Lazio dan Roma menurut gua bukan cuma sekedar 3 poin. Ini adalah kemenangan besar karena kedua tim tersebut adalah dua rival langsung kita dalam perebutan zona Liga Champion. Jadi kemenangan ini selain kita mendapatkan 3 poin, kita juga memangkas jarak dengan Lazio, menjauh dari Roma dan menghantam moral mereka. Tentu saja gua harus angkat topi lagi-lagi ke Inzaghi. Setelah selama 1 atau 2 bulan yang lalu gua full ngata-ngatain dia. 1 atau 2 bulan yang lalu Inter ada di periode kelam ya teman-teman. Jangankan menang lawan Lazio, lawan klub papan atas, itu lawan klub-klub papan bawah aja kita ditahan seri, bahkan sering banget kalah. Tapi sekarang teman-teman, dalam waktu 1,5 minggu Inzaghi berhasil mengalahkan Juve, Lazio dan Roma. Dan ini kalau dilihat-lihat ya, di musim ini Inzaghi juga sudah berhasil mengalahkan Barca, mengalahkan Napoli, Atalanta, Benfica dan Porto. Wah, mengerikan banget ini portofolio dari Inzaghi. Untuk partai lawan Roma kemarin malam, menurut gua sangat penuh dengan kejutan. Di luar dugaan, prediksi line up Sky Sport yang biasanya tepat kali ini banyak salah ya. Yang awalnya diperkirakan akan main dengan formasi 3-4-2-1 dengan menurunkan gelandang tipe penyerang ya, Solbakken. Tapi ternyata Mourinho lebih memilih Medi Camara untuk berdiri sejajar dengan Bove dan Matic. Roma ingin menguasai lini tengah banget nih. Mereka bermain dengan 3-5-1. Dan di ujung tombak pun yang diturunkan sejak menit awal bukan Tammy Abraham, melainkan Belotti. Sedangkan dari sisi Inter, Sky Sport juga meleset. Sebelumnya Sky Sport mengatakan bahwa Inzaghi kebingungan akan memilih Brozo atau Calhanoglu di posisi regista. Ternyata Inzaghi malah menurunkan keduanya. Dan ini sudah terjadi 2 kali berturut-turut ya. Pertama kemarin lawan Verona, Calhanoglu dan Brozovic main bersamaan sejak menit awal. Partai kita melawan Roma menurut gue jauh lebih menarik ketimbang ketika kita melawan Lazio dan Juventus ya. Saat kita melawan Juve dan Lazio itu terlihat banget dominasi penuh. Kita menguasai tiap inci lapangan. Kita sangat mendikte jalannya pertandingan. Kalau gue mengutip bahasanya Inzaghi ketika selesai pertandingan lawan Juve dan Lazio tuh, Inzaghi bilang para pemain Inter tidak banyak menderita. Nah, melawan Roma ini di luar dugaan banget. Gue sangat kaget. Ternyata Mourinho justru menyulap Roma menjadi tim yang lebih dominan ya, menguasai jalannya pertandingan, lebih banyak melakukan inisiatif serangan, dan lini tengahnya sangat amat rapat sehingga membuat Inter kesulitan ya. Terlebih di awal babak pertama dan kedua ya, sekitar 5-10 menit awal. Waduh, Inter sama sekali nggak berkembang. Inter terlihat sangat kesulitan. Begitu megang bola langsung pressing, bola langsung direbut. Dan kalaupun bisa menguasai bola, waduh itu lini tengahnya Roma sangat amat rapat. Dan gue inget banget di awal babak pertama justru Roma yang dapat peluang terlebih dahulu ya. Roma bisa bikin 2 shot, dua-duanya melalui Pellegrini ya. Yang pertama melenceng ke sisi kiri gawangnya Onana, dan yang kedua shootnya kencang mengarah ke tengah tapi mampu ditepis oleh Onana. Ini kalau dilihat dari sisi statistik teman-teman sangat berimbang nih. Roma shot on targetnya 3, Inter 4. Kalau teman-teman cek ketika kita lawan Lazio dan Juventus, wah itu sangat amat jauh. Ball positionnya juga 50-50. Cornernya teman-teman lihat, Roma 12, Inter 5. Coba sekali lagi teman-teman cek di partai lawan Lazio dan Juventus. Saat itu Inter benar-benar mendominasi. Jadi partai lawan Roma ini menurut gue sangat amat sulit. Gue melihat ini sebagai pemanasan yang tepat sebelum kita derby di semifinal Liga Champion. Dan yang menjadi kunci kemenangan kita teman-teman di tengah-tengah pertandingan yang sangat amat ketat ini, menurut gue adalah kedewasaan dan kesabaran permainan kita. Tadi malam terlihat beberapa kali teman-teman Inter sudah menguasai bola sampai
sampai tengah, sudah sampai daerah pertahanannya Roma, balik lagi ke Onana. Begitu juga udah sampai depan, balik lagi ke Onana. Terlihat Inter sangat amat sabar dalam membongkar pertahanan Roma. Nah, ini sekaligus menunjukkan kedewasaan Inzaghi ya, bahwa dia punya banyak alternatif serangan, tidak melulu harus langsung menyerang ke depan ya. Kalau mentok di tengah, mentok di depan, ya udah balikin lagi aja ke belakang, tidak perlu tergesa-gesa. Dan menurut gua dua hal ini sangat penting ya, kedewasaan dan kesabaran, dan tidak akan terjadi tanpa sutradara orkestra permainan kita tadi malam, Marcelo Brozovic, yang tampil luar biasa. Menurut gue di dua pertandingan terakhir kita, Brozovic sangat amat memegang peranan penting, dan bahkan di partai lawan Roma gue menobatkan Marcelo Brozovic sebagai man of the match. Salah satu andil besar Brozovic terjadi di gol pertama. Tentu saja ini juga menunjukkan kesabaran kita teman-teman. Itu wah udah 3-4 kali kita berusaha sampai depan, balik lagi ke tengah, balik lagi ke belakang. Akhirnya ada tiba di sebuah titik di mana Onana melihat Brozovic kosong. Brozovic terima bola, giring bola sebentar, kemudian memberikan umpan terobosan yang luar biasa, membelah lautan dan tepat mengarah ke Dumfries, sehingga Dumfries bisa dengan leluasa mengirimkan umpan crossing dan diselesaikan dengan baik oleh Di Marco. Kemudian gol kedua kita terjadi dengan cara yang berbeda ya. Kalau cara yang pertama penuh dengan kesabaran, nah gol kedua kita justru dengan direct football. Seperti biasa, long ball Bastoni akurat banget, world class, mengarah ke Lukaku. Tapi sebelum bola sampai ke Lukaku, Ibanez berusaha memotong bola. Interceptnya sih bagus, tapi menghalau bolanya yang salah. Bolanya justru nyamper ke Lautaro Martinez yang berusaha mempressing. Akhirnya Lautaro Martinez memberikan bola ke Lukaku yang berdiri tanpa penjagaan. Tanpa berlama-lama, Lukaku mengambil ancang-ancang dan shot dari luar kotak penalti. Ini golnya Lukaku teman-teman, kalau dilihat-lihat ya, di satu sisi memang menunjukkan skill luar biasa Lukaku ya, shoot kencang, terarah. Tapi di satu sisi juga menunjukkan kelemahan striker kita ya. Striker kita tidak ada yang berani dan tidak mampu menggiring bola mendekati kiper kemudian menggocek. Kita nggak punya striker tipikal kayak gitu. Ada beberapa catatan menarik dari gua di pertandingan lawan Roma ini. Yang pertama tentu saja gua memberikan catatan bagus bagi Onana. Dia melakukan beberapa kali penyelamatan. Tapi sayangnya di pertandingan ini lagi-lagi Onana harus beradu mulut dengan rekan sendiri ya. Kali ini dengan Bastoni. Dan ini menunjukkan bahwa Onana memang pemain yang arogan. Wah, ini berbahaya banget. Dengan arogansi semacam ini, terlebih ke pemain-pemain lokal ya, ke pemain-pemain Italia, menurut gua Onana tidak akan mendapatkan tempat. Kalau Onana berdebat sama Dzeko masih oke lah. Lah ini sama Bastoni men, sama warga lokal. Aduh, gue yakin banget sih Onana akan dijual. Lalu catatan menarik lainnya, yang kedua gue berikan kepada Di Marco, yang lagi-lagi mampu mencetak gol di partai besar. Ini kontribusi Di Marco di musim ini berarti sudah mencetak 2 gol lawan Roma, 1 gol lawan Milan, 1 gol lawan Juve. Ada assist 1 kali lawan Napoli. Kemudian ada assist juga di pertandingan lawan Atlanta, 1 assist di pertandingan lawan Barcelona, dan 2 assist di pertandingan lawan Benfica. Wah, mengerikan banget. Ini Di Marco kalau dilihat dari sisi statistik memang seakan-akan big game players ya. Tapi kalau kita nonton pertandingannya, sejujurnya Di Marco nggak terlihat sih, jarang banget terlibat dalam permainan. Kemudian dari sisi statistik bukan cuma Di Marco yang bagus. Ini kita harus memberikan pujian lagi-lagi untuk Lukaku dan Lautaro ya. Karena sejak 1 April ternyata baik Lukaku dan Lautaro sama-sama telah mencatat 7 gol plus assist ya, terbanyak di Serie A. Lukaku sudah mencetak 3 gol 4 assist, yang mana 3 diantaranya dicetak di 3 pertandingan terakhir ya. Lawan Empoli dia mencetak 2 gol 1 assist, lawan Lazio dia mencatat 2 assist, dan ketika lawan Roma Lukaku mencetak 1 gol. Begitu juga Lautaro sejak 1 April sudah mencetak 7 gol plus assist. Kalau dibuat detail total 5 gol dan 2 assist. Menariknya 2 assist ini dicetak di 2 pertandingan terakhir. Kemarin lawan Roma dia assist ke Lukaku, kemudian 3 hari sebelumnya lawan Verona dia assist ke Dzeko. Nah, di bawahnya Lukaku, Lautaro itu ada pemain Torino namanya dia. Lalu di bawahnya lagi ada Leao dengan 5 gol plus assist. Kemudian catatan menarik gue yang keempat untuk partai lawan Roma, gue berikan kepada De Vrij yang dimainkan sebagai center back kanan. Menurut gue hal ini harusnya dilakukan sejak awal musim sih, karena memang De Vrij adalah satu-satunya back kita yang cuma bisa bermain di satu posisi. Sementara back kita lainnya cenderung serba bisa lah. Contoh, Acerbi Bastoni bisa jadi center back tengah, bisa jadi center back kiri. Kemudian Skriniar bisa jadi center back kanan, bisa jadi center back tengah. Danilo dan Darmian lebih luar biasa lagi, bisa jadi center back kanan, bisa jadi wing back kanan maupun wing back kiri. Nah, cuma De Vrij nih yang cuma bisa main di satu posisi, dia cuma bisa di center back tengah. Kan sebetulnya mubazir banget ya, di sepak bola modern kita menggaji satu pemain yang cuma bisa main di satu posisi. Setidaknya di partai lawan Roma ini, De Vrij dijadikan center back kanan, ini bisa sekaligus pemanasan ya, karena nanti ketika lawan Milan kita pasti butuh banget nih.
Karena Darmian yang selama ini mengisi posisi center back kanan pasti dibutuhkan juga untuk melapis Di Marco di wing back kiri. Kemudian catatan gue lainnya, gue berikan kepada Barella yang menunjukkan kedewasaan. Dia tidak terprovokasi oleh Mancini ya. Alih-alih dia ikut marah dan terkena kartu kuning, dia malah mencium kening dari Mancini. Menurut gue ini sangat amat dibutuhkan karena kita akan menghadapi jadwal yang sangat amat padat, sangat amat keras. Kepala yang dingin sangat amat dibutuhkan. Lalu catatan gue yang keenam, kemenangan atas Roma adalah kemenangan Inter kelima secara berturut-turut dan ini baru terjadi pertama kalinya di musim ini. Sebelumnya belum pernah Inzaghi di musim ini menang 5 kali berturut-turut. Win streak ini diawali kita menang lawan Empoli 0-3, lalu lanjut menang lawan Juve 1-0, menang lawan Lazio 3-1, lanjut lawan Verona menang 0-6 dan ditutup menang lawan Roma 0-2. Total dalam 5 pertandingan terakhir kita mencetak 15 gol dan cuma kebobolan 1 gol. Semoga tren positif ini tidak berhenti di partai lawan Roma. Semoga berlanjut di Liga Champion. Kemudian catatan gue yang berikutnya, catatan ketujuh. Menurut gue ini sangat menarik teman-teman. Partai Milan lawan Lazio identik dengan partai kita melawan Roma. Gue melihatnya Inter seakan-akan gak mau kalah sama Milan ya. Apapun yang dilakukan Milan ke Lazio dilakukan juga oleh Inter. Contohnya yang pertama skor akhir ya. Milan unggul dulu tuh lawan Lazio 2-0. Beberapa jam kemudian Inter juga mengalahkan tim ibu kota dengan skor yang sama 2-0. Lalu hal identik lainnya terjadi pada proses gol. Teman-teman coba lihat golnya Milan melalui Benacer. Itu karena pemain Milan melakukan pressing ya di lini pertahanannya Lazio, memaksa pemain Lazio melakukan blunder, akhirnya Benacer bisa mencetak gol. Begitu juga dengan golnya Lukaku ya, identik berawal dari blunder pemain Roma yang disebabkan karena pemain Inter Lautaro Martinez melakukan pressing. Lalu hal identik lainnya juga terjadi di golnya Theo Hernandez dan Di Marco. Identik yang pertama karena dilakukan oleh bek kiri ya, Theo Hernandez bek kiri, Di Marco bek kiri. Proses golnya pun identik. Golnya Theo Hernandez itu diawali oleh Maignan memberikan bola ke Theo Hernandez, kemudian dia soloran mencetak gol. Begitu juga golnya Di Marco diawali oleh kiper ya dari Onana. Cuma bedanya golnya Inter melalui kerjasama tim yang lebih baik ya. Onana ngasih Brozovic, Brozovic kasih Dumfries, kemudian ditutup oleh Di Marco. Jadi gol Theo maupun Di Marco identik karena sama-sama build up-nya dimulai dari kiper masing-masing tim. Lalu catatan gue yang terakhir dari partai Roma melawan Inter. Selesai pertandingan, Jose Mourinho berjalan ke arah tribun fans Inter menyapa. Dia memberikan tepuk tangan sambil menepuk-nepuk dada. Wah, salut banget sih. Bagi gue tetap pelatih favorit gue di dunia adalah Jose Mourinho. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan teman-teman punya analisis apa, punya komentar apa dari pertandingan lawan Roma tadi malam. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.